Hai semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke, di sini ada beberapa stok M-Eats yang sedang ready. Kita mau ngasih tahu apa aja yang sedang ready nih, mulai hari ini. Oke, pertama yang kita mulai dari snack ya. Snack-snack itu yang masih ready pastinya best seller kita adalah samosa. Samosa itu ada dua, ada yang beef mozzarella dan beef curry. Yang paling best seller sih beef mozza ya. Tapi kalau kalian pengen yang rasanya lebih otentik Timur Tengah gitu, cobain beef curry-nya karena rempah-rempahnya tuh kerasa banget. Terus kalau yang berikutnya ada yang juga best seller itu cilok. Nih kalian bisa lihat, ciloknya tuh ada 25 biji. Dia biasanya nanti lebih megar ya pas dikukus atau rebus. Kalau ini sebenarnya bisa dikukus atau direbus, tapi lebih enak kalau dikukus karena kita udah coba kalau misalnya direbus itu sebenarnya lebih basah ya jadinya ya, lebih lebih lembek, lebih basah. Kalau memang suka dengan tekstur yang lebih lembek, bagus juga untuk direbus. Tapi kalau misalkan lebih suka tekstur yang lebih kenyal, itu lebih bagusnya dikukus. Di sini juga disediain udah termasuk dengan saus kacangnya. Kalian boleh deh coba saus kacangnya. Ini salah satu yang bikin rasanya jadi lebih mewah gitu ya. Oke, dan pastinya nggak ada MSG-nya. Kalau misalnya cilok di abang-abang banyak ya, tapi pastinya belum tentu bebas micin dan juga bebas pengawet. Oke, next untuk snack lagi kita punya di sini ada sosis solo ayam. Ada sosis solo. Ini isinya ayam, suiran ayam dan lumayan banyak. Isinya full ayam dengan bumbu yang enak banget. Terus satu lagi pernah ada yang bilang, Mbak kok teksturnya lebih lembek ya. Ini harus dibedain ya sama risol, bihun atau misalnya lumpia, karena kulit lumpia atau risol bihun itu memang dibuat untuk kalau digoreng itu jadi crispy. Tapi kalau sosis solo itu memang kulitnya lebih lembek, adonannya lebih lembek. Jadi memang kalau kalian coba di tempat aslinya, memang memang teksturnya lebih lembek. Jadi bukan karena dia nggak benyek atau gimana gitu ya, atau udah nggak layak makan, bukan, tapi memang tipe makanannya kayak gitu. Jadi jangan samain kayak lumpia. Kalau mau lumpia atau risol bihun ada juga, kita sedia juga. Oke, terus next mungkin yang jadi ya. Jadi ada yang udah dimarinasi, tapi sekarang yang lagi ready tinggal spicy wing herbs. Jadi spicy wing herbs ini dengan rempah-rempah, isinya wings ya, sayap ayam yang udah dibumbuin, tinggal bisa dipanggang, kalau mau dikeluarin terus dipanggang. Kalau aku sendiri biasanya di air fryer dan itu udah enak banget. Mirip sama kayak salah satu merek chicken wings yang terkenal di supermarket, tapi ini tanpa MSG pastinya gitu. Kalau untuk ini 250 gram, mungkin isinya bisa sekitar 15 piece ya, sekitar 15 atau kadang aku beda-beda sih, tergantung besar kecilnya dari si sayapnya sendiri. Oke, selain ini yang sedang ready juga untuk yang udah dimarinasi adalah beef bulgogi. Beef bulgogi ini mungkin kadang-kadang kita sedia beef teriyaki juga, kadang beef bulgogi. Kalau beef bulgogi itu bedanya dengan beef teriyaki, itu dia menggunakan minyak wijen. Jadi dia ada minyak wijennya. Sebenarnya rasanya sih nggak aneh-aneh banget sih gitu. Jadi tapi enak, lebih Korea gitu ya. Nah, makanya beef bulgogi. Oke. Terus untuk yang berikutnya, kalau ya ini, oke, ini ada egg chicken roll. Egg chicken roll di sini ada 5 piece ya, ada 5 piece. Sebenarnya bisa ada 2 kemasan, ada yang 2 piece dan 5 piece. Kalau misalnya mau 5 piece harganya pastinya lebih murah. Nanti bisa cek harganya di price list kita ya. Dan dia ini kalau misalnya pengen untuk stok lama, sebenarnya ini lebih bagus, lebih ekonomis, isinya lebih banyak gitu. Oke. Lalu berikutnya adalah yang nggak kalah, yang termasuk favorite di kita, yaitu nugget lele. Ya, ini nugget lelenya bentuknya memanjang-manjang begini, yang 500 gram. Sebenarnya lebih enak beli yang segini sih ya, karena lebih. Oh ya, mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau nugget lele ini sebenarnya nggak cuma lele aja, tapi dia udah ada kandungan wortelnya. Jadi kita campur dengan wortel juga. Jadi anak-anak kalau makan ini udah ada sayurannya juga, udah termasuk sayuran. Jadi gizinya sudah tercakup. Kalaupun nggak nambah sama sayuran, sebenarnya sudah ada sayuran di sini. Gitu. Ini 500 gram. Terus berikutnya yang kalau misalnya bosen dengan nugget-nuggetan tapi pengen tetap lele, bisa ada file lele. File lele ini yang mirip-mirip kayak file dori ya, tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka ini. Kenapa? Karena
dibandingin fillet dori ya. Saya juga ada sih apa dori, tapi kalau dori itu kalau lele ini ya dia lebih padat ya. Kalau menurut saya lebih padat, dan juga rasanya kadang-kadang kalau dori itu masih ada rasa ikan air tawar gitu kan ya. Kalau ini karena memang diproduksi dengan pakan yang terbaik, jadi rasanya lebih tanpa bau-bau tanah atau apa gitu ya. Tapi boleh dicobain. Ini bisa dibikin jadi katsu, atau mungkin dibikin jadi dipanggang dengan marinasi bumbu, atau mungkin dibuat popcorn lele ya gitu kan. Anak-anak pasti suka banget gitu. Bisa dibikin apa aja kalau mau membuat dari lele filenya. Dan bedanya dengan tempat apa yang jual lele file lainnya adalah lele file ini benar-benar bersih dari kulit. Jadi nggak ada kulitnya. Masih ada tempat-tempat di tempat tertentu yang lele filenya itu masih ada kulitnya. Dan itu karena kenapa? Karena lele itu sulit banget untuk difile, karena si kulitnya itu nempel banget gitu ya ke dagingnya, jadi lebih sulit. Tapi karena ini sudah dengan proses yang baik, dengan orang yang udah telaten untuk ininya, jadi ini tanpa kulit gitu. Oke, next berikutnya ada juga, tapi kalau misalnya emang favoritnya dori fillet, kita juga tetap ada dong dori katsu ini, dori katsu. Nah, jadi udah dikasih bumbu, udah dikasih apa namanya, tepung panir, jadi tinggal digoreng aja. Dan juga ada bumbunya ya gitu. Jadi ini nggak sekedar dori terus dikasih tepung udah gitu aja, nggak, tapi ada bumbu-bumbu untuk yang pastinya no MSG supaya lebih berasa katsunya. Oke. Terus kalau mau juga ini ada namanya, selain itu kita punya ayam ya, varian ayam kita nih salah satunya adalah kaki naga ayam. Apa sih bedanya sama yang lain? Sebenarnya kaki naga ayam ini lebih, jadi dia dibumbuinnya lebih ya. Jadi ayam kita nggak pure ayam terus ditepungin, tapi kita olah dengan bumbu-bumbu rempah gitu, baru ditaruh di dalam di kayu gitu ya, di stick kayu gitu. Jadinya anak-anak suka banget karena dia bisa makan sambil pegang kayak makan lollipop gitu ya. Jadi recommended banget biar anak juga senang makan. Terus kalau ayam lagi yang berikutnya adalah chicken katsu pastinya. Bedanya sama yang tadi kan udah dijelasin, kalau yang tadi dia langsung dicampur bumbu-bumbu. Jadi ayam digiling lalu dicampur bumbu-bumbu lalu ditempatkan di stick kayu. Kalau ini ayam file yang dia dikasih bumbu, dilapisi bumbu sedikit lalu baru dikasih tepung roti. Ini isinya ada 7. Kalau mau dimakan dikeluarin dulu ya, karena dia kalau enggak tuh agak lengket satu sama lain. Tapi kalau udah di thawing ya namanya ya, dibiarkan di suhu ruang, nanti dia akan melepas gitu. Nah ini ada 7 dan pure dagingnya lebih besar daripada tepungnya. Jadi jangan, kadang-kadang kita kalau beli chicken katsu tepungnya tebel banget, ayamnya tipis banget gitu. Tapi ini enggak, insya Allah enggak. Nah berikutnya sekarang dari varian udang. Di varian udang kita punya 2 macam sekarang. 3 macam, yaitu yang pertama shrimp roll. Shrimp roll ini ya agak mirip sama apa namanya ya, egg chicken roll ya. Jadi udang yang sudah diolah di apa namanya, digiling, terus kemudian di roll dengan telur dadar gitu ya, adonan telur dadar, lalu diberikan lagi tepung panir gitu. Jadi bentuknya seperti ini, pasti udah tahu, dan ini juga udah banyak yang suka. Kalau sering makan bento-bento di luaran sana pasti udah tahu sih shrimp roll ini kayak apa. Dan ya rasanya juga nggak kalah gitu, nggak pakai micin, udah pasti nggak pakai micin, dan homemade. Oke. Terus berikutnya, kalau kadang-kadang anak-anak juga senang banget nih kalau bentuknya kecil gini, karena sekali hap habis gitu ya, tinggal satu biji, satu nasi. Jadi mereka senang banget makan yang langsung kayak gini. Dan ini pure udang ya, isinya benar-benar potongan udang, nggak ada dicampur-campur, dihancurin, dia nggak dihancurkan kayak digiling gitu, nggak ada. Jadi benar-benar udang, lalu dikasih dilapisi bumbu sedikit, lalu dikasih tepung panir. Jadi anak-anak pun atau kita bisa ngerasain benar-benar udangnya ya kan. Udangnya benar-benar kerasa banget. Sama kayak ebifurai. Dia juga kalau ini benar-benar udang nih, tapi bentuknya begini. Kadang-kadang kalau anak-anakku sih senang banget kayak gini, karena mungkin benar-benar kayak makan udang gitu ya, makan udang tapi udah bersih, udah dikasih bumbu, udah ada tepungnya jadi kriuk-kriuk gitu. Pasti udah pada tau lah ya ebifurai ini. Kasih mayones atau dikasih saus tomat, atau mungkin kalau yang udah bisa makan pakai sambal. Saus sambal tuh enak banget gitu. Oke. Lalu berikutnya kita itu ada, ini mungkin udah sering sih dan banyak banget di mana-mana sekarang jual dimsum ayam.
segini ya, banyak banget tuh. Nanti ada bumbunya juga, ada bumbu dimsum. Dan ini isinya 20. Isinya 20. Oke. Dan dia itu sebenarnya dimsum ayam, semuanya isinya ayam, tapi ada toppingnya aja, beda-beda di topping aja. Jadi kalau rasanya sih sama. Bedanya dengan di tempat lain udah pasti nggak ada micinnya. Udah gitu tanpa pengawet, dan dia itu teksturnya empuk banget, empuk banget. Kalau kalian pernah makan ini, dia tuh nggak halus banget ya, jadi masih ada, kita bisa ngerasain potongan-potongan ayamnya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi nggak yang bener-bener biasanya kita suka ini somai itu bener-bener hilang aja, udah nggak ada tekstur ayamnya. Kalau ini masih ada teksturnya sedikit gitu. Jadi bener-bener enak banget deh kalau mau coba nih. Ada dimsum ayam, beda deh sama yang lain gitu. Terus sekarang kita juga ada varian baru, masih memperkenalkan varian baru. Kalau ada yang mau coba, ini varian barunya ada dua, yaitu yang pertama Torino Teba. Torino Teba ini ayam kayak gini ya, ayam kayak gini kayak chicken wings, tapi sebenarnya dia itu adalah chicken wings yang sudah diolah lagi. Jadi kita giling, kita kasih rempah-rempah, kita kasih ini ya, maksudnya bumbu gitu, lalu kita bentuk lagi seperti ini. Rasanya gurih, enak, dan kita kayak makan chicken wings tapi besar banget ya, tapi bukan ayam kayak paha gitu ya. Nah, ini rasanya enak, boleh dicoba ya. Kita juga udah coba dan ternyata menurut kita cocok, makanya kita jual ke halayak gitu ya. Selain itu juga kalau mau ada namanya honey stick, karena bentuknya kayak stick gitu, isinya 8 biji. Dia ini udah ada wortelnya juga, jadi udah ada sayurannya, ada daun bawangnya. Memang rasanya agak sedikit lada ya, dia pakai lada, jadi ada sedikit lada. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak yang lebih besar mungkin masih bisa, tapi mungkin anak-anak yang masih kecil yang belum tahan sama pedas mungkin agak sulit. Tapi kalau udah anak-anak yang udah biasa makan pedas atau mungkin udah bisa sedikit pedas, ini bisa, karena sebenarnya bukan pedas tapi agak lada ya, panas gitu, tapi masih ini kok untuk anak-anak masih bisa dimakan gitu. Jadi nggak yang pedas banget gitu, enggak, ini cuman lada aja. Jadi memang nah mungkin buat orang dewasa ini lebih tasty ya, lebih tasty karena bumbunya lebih kerasa banget. Namanya kanistik. Jadi kanistik ini perpaduan dari seafood sebenarnya ya, dari mulai udang, ikan gitu. Jadi dia lebih bisa disebut juga kayaknya seafood stick ya. Ada kepiting gitu, dia disatukan lalu kita olah, dikasih bumbu-bumbu dan jadilah seperti ini. Nah, untuk kita punya promo pertama adalah untuk pembelian 6 produk yang nampak produk lama, itu kamu bisa mendapatkan harga promo untuk varian baru ini. Jadi bisa beli harga promo varian baru apabila membeli minimal 6 pak produk lama. Terus kemudian untuk ada juga promo, kita ada promo diskon ongkir. Diskon ongkir ini ada buat subsidi ongkir ya, di subsidi ongkir sebesar 15.000 apabila mengorder melalui kita. Promo ongkir 15.000 dengan membeli sama 6 pak dari varian ini. Kalau mau belinya via Tokopedia juga boleh, ada diskon ongkir juga, tapi harganya diskonnya berbeda, tapi boleh dicek, mungkin siapa tahu ternyata lebih murah gitu ya. Untuk pembelian keluar kota itu bisa banget karena kita udah sering banget kirim ke Bogor, ke Bandung, karena kita biasanya pakai Paxel untuk yang jauh-jauh, dan itu bisa same day, nggak same day sih, mungkin kalau kita kirim malam besok paginya sudah sampai. Jadi dan mereka sistemnya ditaruh di freezer selama transit, jadi insya Allah aman. Kita juga mengusahakan selalu memakai ice pack ya, supaya lebih aman lagi gitu. Jadi bisa dicek di Paxel kota-kota yang bisa terjangkau untuk kurang dari 24 jam sampai, insya Allah kita bisa kirim. Tapi kalau lebih daripada 24 jam bisa aja kita kirim, tapi kita nggak bisa tanggung jawab kalau misal terjadi apa-apa dengan kualitas makanannya gitu. Itu aja. Ini adalah stok yang tersedia hari ini. Tiap hari kita karena restock gitu ya, tergantung mana yang habis atau mungkin ada restock yang baru gitu. Nah kalau misalkan kalian ada yang diingin, misalnya pengen yang ini kok nggak ada ya mbak, kemarin aku lihat ada gitu, kalian bisa PO dulu ke kita. Nanti kita kalau lihat banyak yang mau atau mungkin mau pesannya banyak, insya Allah kita akan coba siapkan gitu, kita buatkan by request gitu ya.
Oke, oke, cukup sekian semuanya penjelasannya.